Shalom, selamat berjumpa dalam kasih Kristus. Kami ucapkan kepada Bapak Ibu, Opa Oma, saudara-saudari seiman di dalam Kristus yang mengikuti ibadah dari rumah secara online. Kita bersyukur atas kasih Tuhan yang telah menyatukan kita dalam persekutuan hari ini. Marilah dengan hati yang penuh syukur kita menghampiri hadirat Tuhan sambil kita memuliakan nama Tuhan dalam pujian PKJ nomor 35, Suci, Suci, Suci. Ibadah saat ini jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudariku sekalian. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Bapak, Mama, Opa, Oma yang mengikuti ibadah secara online dari rumah, kita akan membaca firman Tuhan sebagai nats pembimbing dari Galatia pasal 6 ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Demikian firman Tuhan, kita muliakan Tuhan bersama dalam pujian PKJ nomor 255, firman-Mu kupegang selalu. Jemaat yang terkasih, mari kita teduhkan hati kita persiapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami muliakan dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur untuk segala kesempatan yang Tuhan sediakan bagi kami. Dalam ibadah minggu pagi ini, kami senantiasa menghampiri hadirat Tuhan, menyatakan ungkapan syukur kami, sebab kami beroleh berkat dan penyertaan dari Tuhan. Dalam ibadah saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu.
Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami, mencurahkan kuasa Roh Kudus-Mu bagi kami, sehingga setiap pemberitaan firman yang disampaikan, kami memahaminya dengan baik. Mari Tuhan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Mama, dan saudara-saudaraku jemaat Allah yang terkasih, firman Tuhan dalam ibadah minggu pagi ini terambil dari kitab Amsal pasal 3 ayat 27 sampai dengan ayat 35. Amsal pasal 3 ayat 27 sampai dengan ayat 35, anjuran untuk berbuat baik. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang, jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satupun dari jalannya, karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang jujur ia bergaul erat. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh, tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang bebal akan menerima cemooh. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan yang mendengar, serta kita mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. 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 Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam ibadah minggu pagi saat ini, bacaan yang kita baca bersama dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 27 sampai 35 dalam minggu keluarga, bulan keluarga minggu keempat, dengan tema keluarga yang hidup dalam kebaikan. Shalom, damai sejahtera bagi Bapak Mama, saudara-saudari, opa oma yang diberkati Tuhan. Keluarga yang hidup dalam kebaikan. Kita akan belajar dari firman Tuhan hari ini. Refleksi dan teks bacaan yang hari ini saya sampaikan, saya mengawalinya dengan sebuah penelitian tentang penduduk kota Venesia yang ada di Italia, sebagai salah satu yang paling bahagia di dunia. Jadi penduduk Venesia ini adalah penduduk yang paling bahagia di dunia. Selain kota Denmark dan juga kota Swiss, ada satu karakter dari masyarakat Kristen yang ada di kota Venesia yang sangat terpuji dalam hal berbuat baik kepada sesama yang membutuhkan. Karakter itu diajarkan leluhur mereka, dan ini menjadi sebuah praktek hidup dari generasi ke generasi. Bila mereka ke restoran atau ke tempat makan milik sesama orang Kristen untuk makan atau untuk minum, mereka yang memesan, mereka memesan selalu kelipatan 2 dengan kalimat pesanan yang unik. Jika seorang diri datang ke restoran itu untuk makan, maka sang tamu itu dia berkata kepada pemilik restoran, dia bilang, pesan 2. 1 untuk saya
dan satu lagi untuk dipasang di dinding tembok. Jika 2 orang yang datang, maka tamu itu akan berkata, pesan 4, yang 2-nya untuk kami, yang 2-nya untuk dinding di tembok. Begitupun, jika 3 orang yang datang, maka tamu itu akan bilang, kami pesan 6, 3 untuk kami, dan 3 lagi untuk dipasang di dinding di tembok. Dan seterusnya, sesuai dengan jumlah tamu. Selalu pesanannya itu berkelipatan 2. Kekasih Tuhan, pesanan akan dibayar sesuai dengan jumlah pesanan. Para pelayan restoran akan sediakan nota sesuai dengan jumlah pesanan. Nota yang satu diberikan kepada pemesan atau tamu restoran tadi, dan nota yang satu lagi ditempel di tembok dinding. Jika ada sesama yang tidak punya uang, jika ada sesama yang miskin, jika sesama yang membutuhkan masuk dalam restoran itu, mereka berkata kepada pemilik restoran, pesan makanan yang ada di tembok atau pesan makanan yang ada di dinding. Maka pelayan restoran ini akan sediakan menu sesuai dengan jumlah orang yang masuk dengan permintaan pesan yang ada di tembok atau yang ada di dinding. Setelah mereka makan, setelah mereka minum, mereka pulang tanpa mereka membayar. Lalu pelayan restoran itu akan cabut nota yang ada di dinding itu sesuai dengan jumlah pesanan dan dibuang ke kotak sampah. Kekasih Tuhan, kenapa demikian? Karena nota-nota yang tertempel di dinding telah dibayar oleh orang lain sebagai perbuatan baik berbagi dalam kasih. Nah, ini sebuah penelitian yang ditemui di kota Venesia yang ada di Italia. Kekasih Tuhan, karakter baik dan rendah hati penduduk Kristen yang ada di Venesia ini telah menjadi praktek hidup dari generasi ke generasi. Ada konsep yang ditanamkan oleh para leluhur dan jadi praktek hidup yang selalu dilakukan dari tiap generasi. Konsep itu adalah ketika menolong sesama tidak harus mempermalukan orang yang ditolong. Yang menolong tidak perlu tahu apa dan siapa yang ditolong. Dan yang ditolong pun tidak harus merasa berhutang pada siapa yang menolong. Ini konsep yang unik, konsep yang begitu menarik yang dilakukan oleh penduduk kota Venesia yang ada di Italia, khususnya bagi orang-orang Kristen yang ada di sana. Karakter masyarakat Venesia ini luar biasa sekali. Dan inilah karakter hidup yang disebut dengan kerelaan untuk berbela rasa atau berbagi kebaikan atas dasar cinta kasih. Tanpa ada imbalan tentunya. Kasih Kristus jadi daya yang menggerakkan untuk berbagi kebaikan kepada sesama yang membutuhkan. Jadi mereka belajar berbagi kebaikan dengan cinta, kasih tanpa harus tahu siapa yang menerima kebaikan itu dan mengharapkan balasan dari tindakan kebaikan kasih itu. Bapak, Mama, dan saudara-saudaraku, ajakan untuk hidup dalam kebaikan, dalam kerendahan hati disampaikan juga dalam Salomo. Dalam teks bacaan Amsal pasal 3 ayat 27 sampai dengan 35. Untuk itu di sini Salomo dia memberi sebuah wejangan hikmat yang perlu diperhatikan umat Allah bagaimana menjalani hidup dalam relasi dengan sesama di tengah-tengah dunia ini. Ada beberapa hal. Yang pertama dari ayat 27 sampai dengan ayat 28. Tidak menahan kebaikan. Ya, poin pertama Salomo kasih wejangan hikmat untuk tidak menahan kebaikan. Nasihat ini berlaku bagi semua umat Israel, terutama kepada mereka yang berkuasa, baik mereka yang punya jabatan maupun mereka yang punya kekayaan.
Mereka yang punya jabatan, mereka yang punya kekayaan, mereka yang punya harta, mereka dinasihatkan untuk jangan menahan untuk melakukan kebaikan. Saat mereka yang berkuasa atau mereka yang kaya dan mereka yang punya segala sesuatu yang ada di tangan mereka, hendaklah itu dipakai sebagai kesempatan untuk melakukan kebaikan dan keadilan pada sesama yang patut menerima. Orang-orang yang berhak menerima dalam teks hari ini melukiskan bahwa mereka itu adalah orang-orang miskin, orang-orang lemah, orang-orang berkekurangan, dan orang-orang yang ada dalam kebutuhan mendesak. Nah, orang-orang ini yang patut menerima kebaikan dari sesama. Mereka adalah tuan atas kebaikan, dan karena itu mereka punya hak untuk menerima kebaikan dan perhatian. Jadi kalau orang yang menahan untuk melakukan kebaikan, orang yang menunda untuk melakukan kebaikan, bagi mereka yang betul-betul membutuhkan, itu mereka adalah orang yang berdosa. Ya. Mereka yang melakukan kebaikan kepada mereka yang betul-betul membutuhkan adalah mereka yang mencerminkan kasih Tuhan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua dari ayat 29 dan ayat 30. Menjauhi niat jahat dan konflik. Kekasih Tuhan, pada poin yang kedua ini firman Tuhan menegaskan bahwa jangan merancangkan kejahatan terhadap sesama. Jangan coba-coba merancangkan kejahatan kepada sesama. Apalagi jika sesamamu itu adalah orang yang tinggal bersamamu. Mereka yang dianggap sebagai saudara. Jangan bertengkar tanpa alasan dengan mereka. Kenapa? Orang yang hidup bersama dengan kita itu adalah sesama kita, adalah saudara kita. Maka merencanakan kejahatan bagi saudara selain dosa, tapi juga akan merusak relasi persaudaraan dan hilanglah damai sejahtera. Dan itulah yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, yang dinasihatkan oleh Salomo dalam ayat 28, 29 dan ayat 30. Bagian yang ketiga di ayat 31. Iri hati, tidak boleh iri hati terhadap para pelaku kejahatan. Sekalipun kelihatannya kadang orang jahat terhadap kita, ya. Orang yang jahat kepada kita, terkadang kita lihat hidup mereka itu aman-aman saja. Hidup mereka sehat, hidup mereka melimpah kekayaan. Tapi firman Tuhan bilang, hidup seperti itu belum tentu bahagia. Iri hati dapat membuat orang mencari jalan keluar dengan berusaha membalas kejahatan dengan kejahatan. Kejahatan adalah kekejian di mata Tuhan. Tuhan tidak menghendaki orang Kristen untuk melakukan kejahatan. Kejatuhan dan hukuman akan menimpa orang yang jahat. Dan itu hukumannya dari Allah. Kita tidak punya hak untuk membalas kejahatan kepada sesama. Kekasih Tuhan, Salomo juga ingatkan supaya orang percaya itu tidak perlu meniru cara hidup orang jahat. Ya, karena sama sekali cara hidup orang jahat ini tidak memberi keuntungan dan tidak memberi kebahagiaan dalam hidup. Orang percaya harus lebih bijak. Dia harus hidup rendah hati, dia harus hidup jujur, benar, agar dapat mewarisi kehormatan, yakni menerima belas kasih dari Allah. Untuk itu, Bapak, Mama, dan kekasih Tuhan, nasihat Salomo bagi umat Israel ini juga tentu menjadi nasihat bagi kita semua, sebagai orang percaya dan juga bagi keluarga Kristen masa kini. Ada beberapa nasihat yang Salomo sampaikan kepada kita semua. Ada dua nasihat. Yang pertama, kewajiban keluarga Kristen adalah melakukan kebaikan. Jadi melakukan kebaikan itu adalah kewajiban dari keluarga Kristen. Sebagai orang Kristen, kita berbuat baik kepada sesama bukan supaya kita dapat puji, bukan supaya kita dapat balasan.
Kebaikan hati keluarga-keluarga Kristen adalah gaya hidup yang berporos pada Kristus. Kematian dan kebangkitan Kristus untuk menebus dan menyelamatkan kita ini adalah puncak dari kebaikan Kristus bagi kita. Jadi saat kita berbuat baik kepada sesama, kita sedang melukiskan dan menyaksikan kebaikan Yesus di tengah-tengah dunia. Jadi ini yang harus menjadi pekerjaan utama dari kita semua sebagai keluarga Kristen. Di sekeliling kita ini ada begitu banyak orang-orang miskin. Di samping kiri kanan kita ada begitu banyak anak-anak yatim piatu. Ada begitu banyak para janda, anak-anak terlantar yang butuh sentuhan kebaikan kasih kita. Bukan sebuah kebetulan Bapak Mama dan kekasih Tuhan, mereka ini ada di sekitar kita. Ada maksud Tuhan agar kita dapat membuktikan kebaikan kasih Kristus dengan menolong mereka. Bila mereka membutuhkan pertolongan kita, maka kewajiban kita selaku orang Kristen adalah menolong mereka dengan apa yang ada pada kita. Jangan menahan atau jangan menunda untuk melakukan kebaikan. Kebaikan yang kita berikan itu sekecil apapun dapat menjadi berkat bagi sesama. Kadang tanpa kita sadari, bisa saja kebaikan kita yang kita lakukan itu punya pengaruh yang besar dalam kehidupan orang Kristen. Ketika kita berhasil, Ia ingat kebaikan kita dan pasti Dia akan membalasnya. Kekasih Tuhan, saya mengajak kita untuk kita ingat kembali firman Tuhan dalam beberapa minggu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu tentang Kristus dan kaum disabilitas, Kristus dan orang-orang yang punya berkebutuhan khusus. Ya, tidak secara kebetulan mereka ada di dunia ini. Ada maksud dan rencana Tuhan dalam kehadiran mereka. Tuhan punya maksud dalam kehidupan mereka untuk mereka hadir di tengah-tengah dunia ini. Supaya Tuhan mau menampakkan karya-karya Tuhan dalam kehidupan manusia. Nah, sebagai orang Kristen apa yang kita lihat dan apa respon kita terhadap semuanya itu? Ada seorang sastrawan Rusia namanya Leo Tolstoy. Dia pernah berkata, "Jangan bicara terlalu banyak tentang agamamu kepadaku, tapi izinkanlah aku melihat agamamu dalam perilakumu. Kalau kamu sakit, itu tanda kamu masih hidup. Tapi kalau kamu bisa merasakan sakitnya penderitaan orang lain, itu tandanya kamu adalah manusia." Kekasih Tuhan, ungkapan Leo ini mau mengingatkan kepada kita semua bahwa iman Kristen itu bukan sekedar soal ibadah, bukan sekedar soal doa, bukan sekedar soal puasa semata, tapi soal tindakan. Tindakan apa? Tindakan kebaikan, kejujuran, keadilan, dan kasih sayang. Kalau orang lain susah atau sakit, kita tidak merasakan susah atau sakit, itu kita bukan manusia. Tapi kalau kita turut merasakan susah dan sakitnya dalam tindakan berbagi kebaikan, dan itu adalah tanda bahwa kita ini manusia. Berbagi kebaikan pada sesama adalah kewajiban iman Kristen yang memancarkan kasih dan kemuliaan Kristus dalam kehidupan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kebaikan yang kita nyatakan kepada sesama ini mendatangkan upah dari Tuhan. Orang yang baik dan hidup dalam kebaikan pada sesamanya, dia akan mewarisi berkat. Dia akan mewarisi kehormatan yang datang dari Tuhan. Bukan dari orang yang kita tolong, tidak. Pada saat kita melakukan kebaikan, kita menolong orang yang membutuhkan, maka Tuhanlah yang akan memberi kita berkat dan juga kehormatan. Sementara orang bebal yang congkak, mereka akan menerima kehinaan. Maka firman Tuhan hari ini menasihatkan, jauhkanlah diri kita dari segala rancangan jahat. Jauhkanlah diri kita dari pertengkaran dan iri hati pada sesama.
Firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita bahwa teruslah berbuat baik dalam hidup. Dan percayalah kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah melupakan setiap kebaikan yang kita tabur sebagai anak-anak Tuhan. Kita akan mewarisi kehormatan, yakni menerima belas kasih dari Allah sendiri. Untuk itu, janganlah jemu-jemu berbuat baik, karena apabila datang waktunya, kita akan menuai jika kita menjadi lemah. Galatia pasal 6 ayat 9. Nats pembimbing dari ibadah kita hari ini. Firman Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita merespon firman Tuhan pada saat ini dengan bersama-sama kita memuliakan Tuhan dalam pujian 450 bait 1 dan bait 2, bila Yesus berada di tengah keluarga. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Allah ya Tuhan kami. Tuhan yang begitu baik bagi kami. Tuhan yang penuh kasih dan penyayang. Tuhan penguasa atas langit dan bumi. Kami sungguh bersyukur atas lawatan firman Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami semua dalam ibadah minggu pagi ini. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami buat dalam kehidupan kami, perbuatan baik, perbuatan kasih, perbuatan untuk menolong orang lain, itu mencerminkan kehidupan Kristus dalam kehidupan kami sebagai orang-orang Kristen. Sebaliknya, jikalau yang kami buat dalam kehidupan, kami congkak, kami iri hati, kami suka melakukan kejahatan, maka kami akan menerima ganjaran dari Tuhan. Nasihat ini kami dengar dengan baik, kami pahami dengan baik Tuhan. Untuk itu menolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dengan hikmat-Mu, supaya kami boleh benar-benar melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saat ini kami mau berdoa, mengucap syukur atas firman yang Tuhan nyatakan bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu melakukan kebaikan kepada mereka yang membutuhkan. Ajar kami juga Tuhan untuk punya rasa empati kepada mereka yang betul-betul membutuhkan. Dan saat ini kami berdoa bagi opa-oma, para lansia yang ada di tiap-tiap rumah tangga. Saudara-saudara kaum disabilitas yang ada di tiap-tiap rumah tangga. Yang oleh karena keadaan, mereka tidak bisa melangkahkan kaki ada di gereja, bersekutu bersama orang-orang percaya lainnya. Kami percaya Tuhan, meskipun mereka ada di tiap-tiap rumah tangga,
tapi hidup dalam kecintaan kepada Tuhan senantiasa mereka nyatakan. Allah berkati kehidupan mereka. Allah berkati opa oma dalam usia lanjut. Allah berkati apapun yang mereka doakan. Allah berkati hidup mereka. Allah berkati masa-masa di mana mereka hidup bersama dengan anak-anak, cucu, dan keluarga mereka. Berilah kepada mereka kegirangan di hati mereka, supaya mereka terus memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan keadaan yang lemah. Kami juga menatang saudara-saudara kami, kaum disabilitas, yang juga karena keadaan fisik mereka tidak mampu untuk ada di gereja. Kami terus berdoa, Tuhan punya mujizat. Tuhan sanggup melakukan yang tidak mungkin bagi manusia, tapi mungkin bagi Tuhan. Berilah kepada saudara-saudara kekasih kami ketenangan dan hidup penuh berkat. Berilah kesehatan kepada mereka, beri umur panjang, keceriaan, ucapan syukur senantiasa, sehingga kehidupan mereka Tuhan mewarnai kasih Kristus yang terpancar dalam kehidupan mereka. Berkati kami semua ya Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, jemaat Peniel Manutapen, sebagai pendeta, sebagai presbiter, penatua, diaken, pengajar, sebagai karyawan gereja yang hari ini bertugas. Tuhan memberkati kami semua sebagai organis, sebagai pemandu lagu, mereka yang ada dalam keahlian untuk rekaman ini. Tuhan memberkati semua alat-alat media yang digunakan untuk pelayanan bagi opa oma lansia, bagi kaum disabilitas yang ada di tiap-tiap rumah tangga. Tuhan memberkati semuanya, memberkati juga UPP lansia dan semua hamba-hamba Tuhan yang melayani bagi Tuhan. Bapa yang baik, ini segala ucapan syukur kami yang boleh kami nyatakan kepadamu. Kami percaya dengan berkat yang Tuhan nyatakan kepada kami, kami boleh mendapatkan kekuatan dan hikmat. Kami akan kembali dalam kehidupan kami. Tuhan boleh tuntun dan sertai kami dalam hidup kami. Ya Tuhan, biarlah kami senantiasa dengan mengarahkan hati dan pikiran kami, serta hidup kami boleh mendapat berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dan pertolongan daripada Allah Bapa, memberkati dan menolong, menyertai saudara-saudari, opa oma, para lansia, jemaat Tuhan terkasih, mulai dari saat ini terus kekal selama-lamanya. Ibadah minggu pagi ini selesai. Tuhan memberkati kita semua. Shalom dan damai sejahtera bagimu.